Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih Ustadz dalam video pembelajaran Pi Sekolah Dasar. Nah, sekarang kita belajar pendidikan agama Islam atau Pi kelas 6 dengan tema atau pembelajaran memahami makna surah Al-Kafirun. Yang pertama, yang kedua adalah Al-Maidah ayat 2-3 dan surah Al-Hujurat ayat 12-13. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami makna surah Al-Kafirun, kemudian yang kedua surah Al-Maidah ayat 2-3 dan surah Al-Hujurat ayat 12-13. Anak-anak bisa buka buku Pi-nya di rumah. Silakan untuk melihat materinya di halaman 1 ya. Ya. Halaman 1 sampai halaman 13 ya, sampai halaman 13. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan makna surah Al-Kafirun, surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan surah Al-Hujurat ayat 12-13. Kemudian tujuan yang pembelajaran yang kedua adalah memiliki sikap toleransi yang baik terhadap lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, mempraktikkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang rangkumannya yang pertama, surah Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat, kemudian termasuk surah yang ke-109. Kemudian yang kedua, surah Al-Kafirun termasuk kelompok surah Makkiyah, diturunkan sudah surah Al-Ma'un. Kemudian Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, isi pokok kandungan surah Al-Kafirun adalah tentang sikap toleransi ya. Apalagi dikhususkan untuk toleransi perbedaan agama. Kemudian yang ketiga, pembiasaan sikap toleransi terhadap orang lain dapat kita lihat pada contoh berikut. Nah, menghargai adanya perbedaan, menjalin persahabatan dan persaudaraan, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu hal yang pasti dan merupakan sunnatullah, mengedepankan sopan santun, ramah dan lemah lembut dalam bermasyarakat, dan menjadikan perbedaan sebagai sarana untuk berlomba dalam mencapai kebaikan, bukan perpecahan. Yang keempat, surah Al-Maidah terdiri atas 120 ayat. Al-Maidah termasuk surah yang ke-5 dalam Al-Quran, termasuk golongan surah Madaniyah. Arti Al-Maidah artinya hidangan. Nah, kemudian nomor 5, isi pokok kandungan surah Al-Maidah ayat 2 adalah tentang sikap simpati kita kepada orang ya. Kemudian yang ke-6, pembiasaan sikap simpati terhadap orang lain dapat kita lihat pada contoh berikut. Nah, mengutamakan kepentingan orang yang banyak daripada kepentingan pribadi. Kemudian menghargai perbedaan dan keanekaragaman, suka menolong orang lain, tidak mudah putus asa, dan tidak egois atau mengutamakan diri sendiri. Yang ketujuh, rangkumannya adalah surah Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Kemudian isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 12-13 adalah harus menjauhkan diri dari sifat berprasangka buruk atau suuzon ya terhadap saudara mukmin yang lain. Kemudian berprasangka buruk itu merupakan perbuatan dosa. Kemudian yang ke-10,
Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya saling mengenal satu sama lainnya. Yang ke-11, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, itu saja rangkuman dari Ustadz. Nah, silahkan anak-anak kerjakan tugasnya di halaman 15 sampai halaman 17, nomor 1 sampai nomor 10, itu yang pilihan ganda. Nanti anak-anak bisa buka bukunya yang halaman 15 sampai halaman 17. Silahkan disilang pilihan gandanya. Kemudian cara mengirim atau menjawabnya, cara menyerahkannya sama Ustadz, silahkan anak-anak klik link di bawah di Google Form. Nah, lembar jawabannya kirim di sana. Ngerti ya? Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk Ustadz dan untuk anak-anak. Kembali lagi, berjumpa lagi di lain waktu dengan Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.